Film yang menceritakan masalah keluarga bisa diselesaikan dengan time travel. Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Sopi di Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Hari ini kita akan ngebahas The Adam Project, film di Netflix yang menurut gue time travel. Jadi kita akan bahas paradoksnya tentunya. Yoi bro. Iya. Paradoksnya ada apa aja, Is? Yang pertama itu dari yang gue lihat ya, ada teori bootstrap dan grandfather sih. Oke, itu paradoks yang kita akan bahas ya. Paradoks itu akan seperti apa, time travelnya akan seperti apa. Jadi buat kalian nih yang emang edik nih sama time travel nih akan cocok banget episode ini. Dan ini akan menarik banget, kita akan bahas review non spoiler, spoiler, fakta menarik, paradoksnya akan seperti apa dengan konsep baru bro. Yoi bro. Dengan konsep baru, dengan alat baru nih mungkin kalau udah ada yang dengerin ya. Iya. kasih tepuk tangan apa nih? Iya, kasih tepuk tangan. Mana anjir, emang lu inget? Gue ingat. Jadi tools kita tinggal pencet. Coba pencet Is, tepuk tangannya. Bener nih. Oke. Thank you ya. Thank you. Gitu. Kebetulan kita ada yang nonton live ya. Terus juga bisa lagi kalau Fedian ngelawak bisa dipencet ini aja ya. Kita tanpa editing tinggal pencet Norak bro. Oh iya sorry. Gak bisa lihat di YouTube doang gitu. Oke lah, kita akan ngebahas The Adam Project. Ini film di Netflix yang awalnya Faris bilang ke gue, ya paling jelek nih gitu. Iyalah, gue kalau udah ngeliat Ryan Reynolds sama Sean Levy, gue udah biasa paling mediocre gitu jatuhnya, tuh kayak film komedi biasa aja gitu. Ya, ternyata karena Free Guy kan gue nonton kayak gitu ya. Meskipun seru gitu, lucu seru, tapi secara film biasa aja. Iya. Iya sih, ya cuma ini menurut gue The Adam Project bisa dibilang time travel yang soft banget sih. Benar. Cukup berhasil sih, maksudnya time travelnya nggak terlalu berat sih, karena kita pernah ngebahas teori time travel kan, dan itu sebenarnya otak gue udah cukup berat tuh Bim. Di sini gue nggak, maksudnya gue masih ngerti gitu loh. Iya, mungkin nanti ada pertanyaan yang gue akan tanyakan ke Faris karena paradoksnya gue sedikit lupa. Nah, film The Adam Project ini udah meraup 92,43 juta total jam. Untuk minggu ini sih dia peringkat 1 ya. Cuma secara total keseluruhan setahu gue ya di peringkat 3. Oke. All time-nya dalam 1 minggu. Wow, menarik banget. Dan masih banyak fakta yang menarik lainnya ya. Ya salah satunya si pemerannya, si aktor ciliknya nih, si Walker Scobell itu, yang aktor barunya itu, dia katanya, gue tadi liat interviewnya kan, sama cast-nya tuh kayak, ayo coba itu apa dialog Deadpool, terus dia bisa ngafalin gitu, Fat. Jadi dia bisa impersonate. Ya intinya gitulah, dia ngikutin Ryan Reynolds di Deadpool gitu, dan dia hafal banget gitu semua line-nya. Mungkin itu menurut gue salah satu kenapa dia di casting kali ya, karena bisa ngikutin Ryan Reynolds kan gitu. Iya. Karena kan dia jadi Ryan Reynolds pas masih kecil tuh, si benar, Adam. Iya. Salah satunya itu ya. Dia nih, gue ngeliat kayak ini akan menjadi aktor besar, tapi di dunia genre komedi ini akan hidup banget sih menurut gue. Iya. Kelihatan komedi. gitu. Oke lah. Penentuannya mungkin di film berikutnya sih. Mungkin karena ini kan dia nyatunya sama Ryan Reynolds nih. Kita lihat nih sama aktor lain bisa atau enggak gitu sih. Iya. Kemarin sih katanya udah mau main lagi film keduanya sama Rian The Massive kalau kira sama Rian Jombang. Oke lah, kalau kayak gitu kita akan masuk dulu kali ke background filmnya ya. Filmnya tentang apa sih, didirect sama siapa dan lain sebagainya gitu. Kalau kayak gitu langsung aja masuk ke background film. Nah, film ini tuh disutradarain sama Sean Levy. Levy ya sebutannya ya? Gue gak tahu pastinya sih, cuma kayaknya sih Levy ya. Levy. Soalnya kan kalau yang Shazam tuh Zachary Levi, soalnya pakai I kan. Ini pakai Y nih. Berarti Levi. Sama. Jadi pengen Sasageo. Apa jenis background filmnya nih? Ya, dari yang tadi udah dibilang sutradara Sean Levy, dan penulisnya nih yang menurut gue eye catching nih pas gue lihat di Google ya. Ada Jonathan Tropper, terus ada T.S. Nowlin, ada Jennifer Flecket dan Mark Levin. Anjir bro, banyak banget bro yang nulis bro. Pantesan filmnya begitu ya. Iya. Tapi gue mau nanya deh, ada out of the topic dikit sih ya. Kalau penulis 3 ini dia sistem nulisnya gimana ya? Berempat bahkan ini. Iya berempat, gimana ya dia? Nulis bareng-bareng sih harusnya. Tapi maksudnya per scene atau apa gitu? Enggak sih pasti. Diskusi bareng sama-sama gitu. Iya.
Oh, tapi nulis satu orang gitu ya, atau ganti-gantian mungkin. Tapi kan bahasa beda pasti. Yang males kali, yang males nulis berarti. Oh, yang males nulis atau enggak yang bagian ngeprint tuh biasanya ada tuh. Kayaknya gua lihat-lihat sih ada. Kayaknya yang terakhir sini Mark Levin. Oke. Lanjut, Des. Nah, dari penulisnya itu tadi 4, terus selanjutnya ke sinopsisnya sih. Sinopsisnya secara singkatnya sih ada karakter utama itu si Adam, seorang pilot yang berasal dari 2050 melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018 untuk menyelamatkan istrinya yang dia kira pada saat itu sudah meninggal. Oke. Nah, tapi secara tidak sengaja ia terdampar di tahun 2022 dan bertemu dirinya yang masih berumur 12 tahun. Nah, ini bro yang gue suka. Itu premisnya sih. Iya. Secara awal pas gue liat trailernya juga menarik sih. Ketika lu ketemu sama, kan biasanya kalau di time travel itu hukumnya lu nggak boleh ketemu sama diri lu yang di masa lalu kan. Iya, apapun alasannya kan. Iya, dan di film ini dia justru malah merekrut dirinya yang masa lalu untuk ngebantu dia menjalankan misinya itu. Itu kerennya sih. Ini sih yang menurut gue paradoksnya beda gitu loh. Maksudnya menggunakan paradoks yang mudah dicerna mungkin ya. Iya. Gitu, karena gue pas pertama kali gue nonton ya, gue ngelihat kayak gila nih film langsung to the point banget. Si Ryan Reynolds-nya langsung nemuin si anak kecilnya gitu untuk menjalankan misi. Gue pikir dia nggak pengen anak kecilnya tahu masa depan, tapi malah ternyata dengan anak kecilnya tahu itu menjadi komedi. Iya, betul. Gitu. Itu yang gue suka sih sebenarnya. Iya. Ya, film ini film tema time travel dan ngebawanya komedi. Jarang sih time travel komedi ya. Ya ada sih beberapa, cuma biasanya tuh kalau misalkan time travel komedi jatuhnya lebih ke bener-bener komedi yang parodi gitu. Iya. Kalau ini kan masih ada actionnya nih. Iya, dan masih agak serius kan plotnya. Ada tema keluarga juga gitu. Nah, si aktor Walker Scobell itu katanya juga selalu nonton film Deadpool 2 sebelum casting. Wolverine. First, he rides my coattails with the R-rating. Then, the hairy mother ups the ante by dying. Sebelum casting. Iya, jadi kayaknya sih dia emang ngefans sih ya sama Ryan Reynolds dan Deadpoolnya juga sih. Jadi setiap sebelum casting katanya nonton film itu. Berarti kalau dia casting 10 kali, dia nonton Deadpool 2 10 kali. Iya. Anjir, seriusan ini. Nah, itu gue gak tahu konteksnya sih ya. Maksudnya sebelum casting film The Adam Project atau sebelum casting semua film yang diikutin gitu. Gue gak tahu konteksnya sih. Cuma intinya dia sebelum casting nonton Deadpool 2 katanya. Tapi menurut lu gimana? Pas si actingnya si Walker Scobell ini mirip nggak sama Ryan Reynolds yang udah gede gitu? Mirip sih menurut gue, mirip. Dapat ngocolnya gitu. Iya, bacotannya mirip. Iya, kayak cara ngomongnya pun menurut gue mirip sih. Tapi sebelum masuk kita ke reviewnya, gue mau nanya dulu paradoksnya tuh apa sih? Paradoksnya kayak yang tadi dibilang di awal sih, yang gue itu tadi berdasarkan observasi gue aja sih. Gue nggak nyari di internet. Jadi yang gue dapat Bootstrap sama Grandfather. Kalau Bootstrap itu kan intinya tuh dari masa depan lu membawa sebuah barang, entah itu sebuah barang atau orang yang dikirim ke masa lalu, itu Bootstrap. Jadi contoh kayak Terminator gitu. Iya. Nah, ini kan di sini si Adam yang gede tuh ke masa lalu membawa dirinya sendiri dan ngasih informasi ke Adam kecil. Gitu kan. Sama si musuhnya tuh si Maya. Iya. Yang ke masa lalu dan memberikan informasi ke dirinya yang masih muda. Itu kan Bootstrap paradox. Kalau yang Grandfather yang gue dapet sih ketika dia ngebunuh orang di masa lalu, hilang kan orangnya langsung di situ kan. Oke. Itu sih kayaknya sih. Iya benar-benar. Gue paham sekarang. Bootstrap itu yang kayak tadi kayak Faris bilang, sebenarnya paradoksnya ada yang buat quote on quote-nya paradoks adalah lu nggak pernah tahu informasinya itu lu dapat dari mana gitu loh. Maksudnya Ryan Reynolds balik nih ketemu sama si yang kecil. Nah, sebenarnya yang ditakdirkan ketemu sama Ryan Reynolds kecil itu si anak kecil ke besar atau besar ke kecil gitu loh. Iya. Jadi pokoknya itu paradoksnya tuh. Si yang kecil nggak bisa jadi yang gede kalau nggak ada yang gede gitu. Iya. Gitu. Tapi ya telur sama ayam duluan mana jadinya gitu loh. Iya. Siapa yang ininya? Nah, itu paradoksnya nggak tahu siapa yang pertama kali gitu. Oke, kita akan nge-review ya, review non spoiler dulu nih untuk film The Adam Project. Nah, untuk reviewnya gimana? Plotnya menurut lu menarik nggak? Plotnya, secara premis sih menarik menurut gue sih. Iya. Secara garis besarnya ya, ketika time travel digabungin sama komedi dan unsur keluarganya juga menurut gue tuh dapet tuh. Iya, cukup kuat. Keluarga, karena kan dia ditinggal ayahnya. Sebenarnya kalau meskipun agak kebaca ya, maksudnya pasti kan ayahnya ini meninggal nih. Iya. Pasti udah diselamatin dong. Itu udah pasti kebaca. Maksudnya bukan diselamatin sih, lebih ke mencoba kembali ke masa lalu untuk ketemu bapaknya lagi. Itu udah ketebak dong. Cuma
masih ngena sih gue. Iya. Ketika ada adegan keluarganya itulah pokoknya intinya. Merinding lagi gue bangke yang di scene terakhir tuh masih dapat sih gue. Iya benar. Iya. Iya, cuma intinya lebih ke secara plot apa ya? Plot antagonisnya sih gue kurang. Si Mayanya itu antagonisnya kan, itu gue masih arahnya kemana gitu. Iya, gue setuju. Maksudnya dia juga jarang muncul juga sih, kayak cuma ngerahin tapi nggak pernah ada dialog, cuma kita tahu Maya aja yang jahat gitu. Dan karakter si Adam gedenya sih gue juga, tujuannya dia tuh apa sih? Kan kalau yang pertama jelas tuh dia mau nyelamatin istrinya kan. Oke. Nah dari situ kan tujuannya dia tuh berubah kan. Nah yang berubah itu gue nggak terlalu dapet tuh, tujuan keduanya dia tuh gue nggak terlalu dapet. Lu mau nyelamatin apa? Kenapa gitu? Gue nggak dikasih tahu. Di masa depan tuh terjadi apa hingga lu pengen nyelamatin gitu. Kita nggak dikasih tahu kan sama sekali. Cuma dikasih taunya itu kalau masa depan buruk aja kan. Iya. Kalau Terminator kan kasih lihat tuh kiamat, robot semua di mana-mana, manusia udah mau mati. Ini gue kayak apa gitu, konsekuensinya apa kalau kita gagal tuh, konsekuensinya apa gitu. Oke. Lu Fet gimana? Sama? Gue sama sih, nggak mengganggu gitu loh. Jadi kayak misalkan kan kalau ada film yang kayak misalkan action nih, tapi diselipin romance kan kadang romansnya mengganggu kan. Tapi kalau di sini sih gue nggak terganggu sih, kayak semuanya dikombin menjadi kayak bagus aja gitu. Jadi gue bisa nerima dengan seru-seru gitu aja sih. Iya. Intinya sih problemnya lebih ke ininya ya, tujuan karakternya ya. Kalau untuk dari jalan cerita kayak itu seru sih diikutinnya. Maksudnya actionnya juga seru gitu. Iya, actionnya sih. Gila ketika mereka perang pertama kali tuh pakai lightsaber-nya, terus mereka kabur dulu, terus diserang lagi, itunya sih seru sih. Jadi pengen nonton Star Wars. Asik gaya lo anjir. Mau nonton actionnya doang. Cari kali ya di YouTube ya. Iya bisa tuh, bisa. Kalau dari storytelling tadi kita udah sepakat sih, kayak itu the point ya. Iya benar. Kalau dibandingkan sama time travel lain sih ini masih ecek-ecek sih. Iya benar. Cocok lah inilah. Iya, karena ini menurut gue family banget sih ini filmnya. Film keluarga tapi dibalut dengan time travel, makanya dibikinnya jadinya enteng. Setuju. Dan nggak ada salahnya. Iya. Komedinya bro. Komedinya menurut gue mantep sih. Gue suka sih. Gue ada beberapa kali yang nontonnya tuh sambil ketawa kayak ngakak anjir. Ya, biasa gue kalau nonton komedi tuh gue kadang paling pilih-pilih sih anjir. Kadang apaan sih anjing, gak lucu komedi. Tapi ini gue kayak anjing goblok dah. Kayak karakter-karakternya ngelawaknya sampai goblok gitu. Iya. Gue suka ya, mungkin terlepas dari ya emang Ryan Reynolds juga bawain komedinya gila sih. Iya sih, emang dia jago. Dia hampir semua film komedinya dia cukup sukses sih ya di layar lebar gitu. Maksudnya meskipun misalkan filmnya jelek gitu ya, iya, pasti komedinya bagus. Iya. Mimik wajahnya kali ya. Kenapa ya? Kok bisa ketawa ya gue? Emang ininya sih, dia pembawaannya sih kayak intonasinya gitu, ada pause-nya, terus nadanya. Kocak juga. Gue demen sih. Gue demen sama dia lah. Maksud gue apa yang dia lakukan tuh komedi aja gitu loh. Gayanya lo tuh udah, style-nya udah gila sih dia. Nih suspense-nya atau ketegangan, menurut lu dapet gak? Ketegangan kalau gue berarti gue lebih dapat di akhir sih. Pas scene berantem pas di sebelah reaktornya itu. Itu lu dapet? Itu gue lumayan dapet lah. Pada saat kayak ini apa yang terjadi nih. Terutama sama si bocilnya sih. Gue takut kenapa-napa kan. Oh iya, si bocil. Gue enggak sama sekali gue. Sumpah sama sekali gue dari awal sampai akhir gue nggak dapet aja. Kayak ya udah ini film komedianya gue ininya berantemnya itu kayak terakhir aja pas ditembak kayak ya walaupun itu komedi patah sih sebenarnya, gue pikir bakal terjadi sesuatu ya di akhirnya gitu. Ternyata dipatahin lagi sama komedi tuh. Gue kayak bangsat aja. Kita bahas di spoiler ya. Gue bilang ya udah, jadi gue intensinya sih biasa aja ya. Gue juga setuju sih. Gue dari ketegangannya dari awal sampai akhir kurang dapet sih. Maksudnya kan biasa kalau film action gitu ya kita kayak aduh ketembak kayak. Kalau ini tuh kayak kayaknya lolos sih. Kayaknya ini lolos sih. Iya. Nggak ada yang dalam apa ya, kayak dalam bahaya gitu nggak ada sih. Nggak ada. Mungkin salah satu kekurangannya. Ketegangannya tuh masih kurang sih. Iya. Gue setuju sama Faris gitu. Dan untuk ininya deh, ini kalau kita ngebahas film action, apalagi time travel ininya bro, VFX-nya. Oke sih. Lumayan rapi lah. Kayak dia dari ngilang sampai muncul lagi menurut gue lumayan rapi. Gue suka. Secara general kayak pesawat, terus efek apa elemen-elemen yang dari masa depannya lah ya. Kayak partikel pas dia dibunuh tuh. Itu menurut gue yang paling bagus sih. Partikel dibunuh kan dia jadi abu, tapi yang warna oranye gitu kan hilang. Itu keren sih. Terus lightsaber-nya juga sama senjata-senjatanya itu keren sih.
tembakannya juga keren. Tapi ada satu yang mengganggu bro. Apa? Ketika pokoknya ada adegan tuh si Maya balik ke masa lalu kan, ketemu yang dia masih muda. Iya. Itu pakai deepfake. Oh gitu. Lah anjing. Dan Kok lu cacat. Anjing. Kelihatan anjir. Gue nggak ngeh banget sih. Gue nggak kelihatan gue. Kalian nontonnya di mana? Gue di HP. Gue di TV. Iya. Cuma gue sambil main HP beberapa gitu. Mungkin kalau emang nontonnya di komputer kali ya. Di komputer gitu yang lu deket, atau di TV kalau nontonnya deket Jauh bakal lebih gue. kelihatan sih. Gue jauh sih. Karena itu cacat bro. Oh. Di fake Deepfake. lucu aja. Maksudnya secara apa ya? Mungkin kalau itu TV series gitu ya, gue akan menganggap itu di fake yang bagus. Oh. Tapi kan ini film dengan budget besar, itu lumayan jelek sih. Lumayan Iya, maksudnya lumayan kayak mengganggu gue saat nonton gitu. Kayak harusnya kan kalau efek yang bagus kita kayak ngelihat dia kayak orang biasa aja gitu. Gue ngeliat dia kayak anjir kok matanya begitu ya. Kayak gerakan matanya tuh kadang ngeliat ke gitu aja. Kayak gerak-gerak gitu. Iya. Gue nggak terlalu ngasih, tapi ya so far kalau tadi setuju untuk actionnya ya, untuk elemen-elemen di masa depannya gue setuju itu bagus sih. Iya. Gitu. Ya mungkin kita langsung bahas ke ini ya, spoilernya karena gue cukup. Nilai dari kita dulu dah. Oke, review ya, karena kita review kan spoiler iya. ya. Nilai dari gue, Ryan Reynolds menjadi Ryan Reynolds. Gue suka time travelnya, gue suka sama meaningnya juga, maknanya masih dapet 7,5 recommended buat gue. Lu berapa, Fet? Kalau gue kasih 8 lah, karena menurut gue plotnya bisa enteng gitu, dan komedinya gue kocak banget sih. Iya, komedinya sih. Kalau gue sih kayaknya 7 sih. Diselamatkan oleh Ryan Reynolds. Oh iya. Iya. Oke, secara time travel sama tadi ya suspense dan lain-lain kekurangan yang udah kita sebutin, itu menurut gue yang diselamatin oleh Ryan Reynolds dan si bocil. Iya. Sama apa? Unsur keluarganya yang dapat itu menurut gue yang bagusnya. Yes. Ya, oke lah. Itu masih tetap recommended lah ya. Yoi lah. Masih recommended. Oke, kita langsung masuk aja ke review spoiler. Nah, tadi kita udah bahas apa tadi reviewnya ya, untuk nilai-nilainya juga, jadi kita kasih tepuk tangan dulu untuk film ini. Dan lu Oke. terima kasih guys. Thank you Ini kok makin semuanya. banyak. Gila ya, emang norak nih kalau ada alat baru nih ya. Nah, kita akan ngebahas scene spoilernya ya. Langsung scene memorable dulu mungkin ya, yang lebih asik ya. Iya, Gitu. bisa dibahas. Apa ya? Memorable buat gua scene-nya itu ada yang buka kulkas. Itu kocak sih, itu scene kocak, salah satu scene kocak yang di awal kita udah dikasih teaser anak kecilnya buka kulkasnya nggak nutup, ditutup lagi, dan Ryan Reynolds melakukan hal yang sama tapi pakai kaki. Iya. Itu kocak. Menurut gue ada yang lebih seru dari itu. Apa? Kalau kan itu kayak apa ya, kebiasaan yang sama gitu kan. Iya. Kalau gue kocaknya yang pas dia makan anjir. Yang gerakannya garpunya sama bareng. ya. Iya. Meskipun itu kayak apa ya, nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi kalau orang yang ngelihat dengan detail gitu kocak aja. Iya, gerakannya Barengan, sama. tapi mereka kayak udah biasa aja gitu. Iya. Gue suka tuh itu. Oke, kalau scene memorable buat gue tuh mungkin di ending kali ya. Gue suka banget pas mereka main bola, lempar bola. Nah, tapi itu nanti gue tertarik pengen bahas itu juga sih. Tadi ya scene yang tadi main lempar bola tuh gue suka sih. Gue itu cukup memorable. Cuma sayangnya banget. Itu nggak dikasih di awal sih sebenarnya. Jadi di ending ini tuh dikasih tahu, baru diceritain lah. Ibaratnya, jadi yang ngebuat gue ya udah sebenarnya tetap bagus gitu. Kayaknya akan lebih bagus di awal, si anak kecilnya mungkin ngelihat kenangan sama bapaknya gitu loh. Dia ceritain ke ibunya dia kangen main lempar bola sama bapaknya, dan dia akhirnya terakhir di recall lagi lempar bola. Itu kayaknya akan lebih dapet sih. Tapi dia ada satu dialog sih kan? Iya, dialog sama Ryan Reynolds itu. Yes, dialognya tapi udah di ini, udah di akhir-akhir. Iya, udah tengah lewat gitu. Tapi sama aja sih sebenarnya, tetap oke sih. Tapi abis itu baru favorit scene gue tuh. Apa? Yang dia kocak anjir pas abis ngasih speech kayak kebajikan gitu. Abis itu kan dia mau ngambil bir, ditarik. Terus senyumnya kayaknya beneran senyum dah. Anak kecil. Iya. Gue juga nyadar sih. Berarti itu favorit scene lu, Vet? Iya, itu salah satu lah. Kalau gue justru demen pas pertama kali lightsaber keluar bro. Terus anak kecilnya itu lightsaber. Dan actionnya di situ menurut gue juga keren sih. Dan
pas di scene itu kan kita juga banyak reveal kan. Kayak senjatanya dari masa depan apa aja. Terus ketika lu mati itu lu kenapa gitu. Itu salah satu scene yang memorable sih. Kayak pas pertama kali ngeliat si prajuritnya itu mati, wah anjir ternyata kalau lu mati di timeline yang bukan timeline lu jadi abu anjir, serem juga kan. Iya, benar. Itu bagus juga sih, itu bagus sih ya. Dan mungkin untuk endingnya bro, gimana? Ending nembak tuh. Tapi kalau yang main bola itu tadi gue pengen bahas dikit tuh. Kenapa? Apa? Kalau gue kocak anjir bro. Kenapa? Kayak pas hilang, mungkin itu emang sedih ya. Kayak gue anjir anak-anak gue hilang, tapi kemana anjing? Kok bisa ngilang? Kenapa? Kan bukannya dia itu is grandfather, balik lagi ke paradoks. Karena udah diubah apa namanya? Timeline-nya udah diubah, dia ngilang. Maksudnya udah itu udah bukan masa depannya dia udah berubah, balik lagi ke ini. Sih. Oh iya, gitu. Iya. Dan itu sedih sih karena bapaknya memutuskan untuk ya udah gue tetap mati gitu. Iya, dia nggak mau tahu kan masa depannya gimana. Itu baru saintis bro. Iya, gue pikir matinya ditembak. Anjing nih juga scene ini dikocak sih, itu pecah sih. Itu juga lucu sih. Itu zero logic bro. Tapi lucu aja. Sumpah gue pas nonton sih. Kalian ada yang mau dibahas dulu nggak? Ntar gue terakhir dah. Gak ada, udah itu aja gue udah terakhir zero logic anjir. Kenapa? Tapi lu nangkep nggak ada zero logic ya? Zero logic yang ditembak peluru itu kan? Iya. Enggak, kenapa sih ini? Pas gue pikir-pikir kan itu peluru kan emang ada di dalam senjata ya. Kenapa nggak tarik dari awal ya? Oh iya. Kenapa harus ditembak dulu pelurunya? Senjatanya juga ya? Enggak, mungkin kalau senjata boleh lah. Misalkan dibikin dari masa depan bahan apa, polikarbonat apa tau lah, terserah. Cuma kan itu peluru kan dari awal udah di dalam senjata tuh. Harusnya ketarik dong. Oh. Kayaknya ini kali mungkin lobangnya tepat di belakang itu. Jadi pas apa gravitasinya narik pas dia di. Tapi bukannya semuanya ketarik ya? Nggak tahu ini. Dari segala arah gue ya. mencoba zero logicnya coba gue. Ya mungkin ya. Tapi mungkin sih belum kuat-kuat banget kali Riz. Belum kuat dari awal. Kan pintunya udah ketarik anjir, yang kebuka. Iya, pintunya kebuka. Cuma tadi masih make sense sih. Iya. Maksudnya dia harus lewat lubang lubang jalurnya si apa magnetic field-nya itu. Tapi terlalu kuat magnetnya bro untuk narik peluru secepat itu logiknya kan. Sedangkan mereka saintis aja ditambahnya. Itu gue pas nonton itu kan peluru di dalam senjata dari awal ya, kenapa gak ketarik? Tapi ya udahlah. Kayak seru. Ya mungkin itulah ya untuk tadi itu yang ending scene gitu, paradoksnya juga udah kita bahas. Nah gitu. ini gue pengen nanya terakhir sih ending paradoksnya. Kenapa? Kan ketika masalah dia diubah nih ya, harusnya masa depan dia diubah kan. Ubah. Tapi dia berarti tetap ketemu sama si istrinya tuh. Iya, itu sih, itu menurut gua sangat disayangkan, dipaksain. Menurut gua biar happy ending ketemu lagi gitu. Iya, gua nggak suka tuh kalau yang kayak gitu tuh. Maksudnya kayak ya lu mengorbankan sesuatu untuk yang lebih baik, lu harus ada satu yang dihancurin, ya dikorbanin. Iya. Gitu. Harusnya mungkin enggak juga sih. Walaupun diulang dari awal ya, maksudnya tetap ketemu berdua gitu. Maksudnya ya, tuh skenarionya tetap mirip. Iya. Mirip banget kayak yang dikasih tahu sama si Adam yang pas gede kan. Gue ketemu dia salah gedung ini semuanya, dan gue anterin dia gitu-gitu masih sama. Yang gue bingungin tuh ketika lu udah mengubah masa lalu, itu aja kan yang tadi dibahas tuh yang bolanya itu mereka hilang karena berhasil kan, berhasil mengubah kan, berarti semua udah berubah tuh. Iya. Tapi kenapa masa depannya tetap sama gitu? Si siapa namanya Lauranya tetap datang ke gedung yang salah. Iya. Kan harusnya sekecil apapun yang lu ubah di masa lalu, di masa depan pasti berubah. Gue malah harapannya dia datang telat gitu ya, Renault ngeliat buka pintu diceritain yang itu, yang datang bukan si ceweknya. Iya, bisa jadi. Cewek lain aja gitu, cewek lain aja yang mungkin ya udah berarti masa depan lu bukan sama si ini atau siapa lah, atau cowok lah. Iya, gitu. lebih menggambarkan kalau masa lalu tuh emang bener berubah gitu kan. Itu sih gue lebih setuju kayak gitu. Nah oke lah, paling segitu aja ya untuk review ya mungkin disebutnya ya, The Adam Project gitu. Dan buat kalian nonton langsung di Netflix, tulis di kolom komentar apa review dari kalian, komen-komen langsung di Noise ya. Mungkin kita akan bacain komentar-komentar yang di Noise 2 episode sekali kali ya gitu. Jadi kita kumpulin dulu nih jadi satu ya boleh gitu. Jadi kita nunggu dan yang banyak gitu, siapa tahu Budi Baik. Siapa Budi Baik? Budi ya? Badut. Badut anjir. Budi Badut. Karakter development anjir. Budi Badut. Iya. Oke. Itu mah yang bikin Dilan ini. Budi Baik. Oh iya. Budi Baik dan Budi Badut ya. Goblok saya. Oke lah, segitu aja ya. YouTube juga comeback, website dikunjungin. Follow sosial medianya Opini Tengah Malam.
Pokoknya udah mantep banget lah. Segitu aja dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.